Apa yang bisa membuat pesawatmu berubah rute? Apakah pesawat akan jatuh kalau salah satu mesinnya rusak? Dan kapan waktu terbaik untuk menggunakan toilet pesawat? Saya rasa sebelum orang yang mabuk udara memakainya. Paham kan? Yuk, kencangkan sabuk pengamanmu. Ini akan jadi perjalanan dengan sedikit guncangan. Ya, begitulah. Pramugari menyarankan untuk menggunakan toilet sesaat setelah naik ke pesawat sebelum lepas landas. Alasannya, toilet selalu dibersihkan sebelum setiap penerbangan, sehingga bebas dari kuman. Apalagi setelah lepas landas, tanda sabuk pengaman mungkin menyala lebih lama karena turbulensi. Jadi, kamu tidak akan diizinkan untuk berdiri dari kursimu. Lebih baik selesaikan urusanmu saat masih di darat, tapi sebelum pesawat mulai bergerak. Jendela pesawat terbuat dari kaca plexiglas kokoh yang mampu bertahan dalam kecepatan tinggi. Panel jendela juga memiliki bentuk khusus sehingga tekanannya lebih tinggi di dalam kabin mendorongnya ke badan pesawat. Dengan kata lain, jendela pesawat sangat jarang mengalami kerusakan. Tetap saja, kecelakaan bisa saja terjadi. Contohnya pada tahun 1990, tim Lancaster, pilot British Airways, hampir terlempar dari jendela kokpit. Kaca depan yang tidak terpasang dengan baik tiba-tiba terlepas dari bingkainya. Sang kapten harus berjuang selama 20 menit dengan anggota kru lain memegangi kakinya. Untungnya, setelah pendaratan darurat, dia hampir tidak mengalami cedera apapun. Bandara tersibuk di dunia adalah Bandara Internasional Hartsfield-Jackson di Atlanta dengan 107 juta penumpang per tahun, yang berarti hampir 300.000 orang per hari. Pesawat komersial mampu terbang dengan aman hanya dengan satu mesin yang berfungsi. Tentu hal ini menghabiskan lebih banyak bahan bakar dan mengurangi jarak tempuhnya. Tapi selain itu, ini tidak akan berakibat fatal. Misalnya saja, Boeing 787 Dreamliner dapat tetap terbang selama 5,5 jam hanya dengan satu mesin yang berfungsi. Tetapi, meski kedua mesinnya rusak pada ketinggian tertentu, sang pilot masih punya sekitar 20 menit untuk menemukan tempat yang tepat guna melakukan pendaratan darurat dan meluncur ke sana. Pesawat pertama yang terbang keliling dunia tanpa mengisi bahan bakar atau berhenti adalah Voyager di tahun 1986. Penerbangan berlangsung selama 9 hari 3 menit 44 detik. Maskapai yang paling tepat waktu di dunia adalah Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan Indonesia. 95% penerbangannya sudah siap 15 menit sebelum jadwal pemberangkatan. Pada tahun 2012, pesawat Air Canada AC-033 yang mengangkut 270 penumpang akan mendarat di Australia setelah penerbangan selama 14 jam. Tetapi sang pilot memutuskan untuk berputar arah dan turun dari ketinggian 11.300 ke 1.200 meter untuk membantu mencari kapal pesiar yang terdampar. Sang pelaut telah terdampar di sana selama 9 hari, tanpa bahan bakar dengan tiang kapal yang patah. Dibutuhkan 25 menit untuk menemukan kapal pesiar itu. Rute internasional tersibuk adalah yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Jaraknya hanya 300 km dan merupakan rute penerbangan internasional paling pendek dengan waktu tempuh kurang dari 1 jam. Terdapat 82 penerbangan setiap harinya dengan jeda setiap 18 menit dan lebih dari 30.000 penerbangan setahun. Pesawat komersial biasanya berada di ketinggian 9.100 hingga 12.200 meter. Pada ketinggian tersebut, suhu udara turun menjadi minus 40 hingga minus 57 derajat Celcius. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan daerah paling dingin yang dihuni manusia, desa Oymyakon di Rusia. Rata-rata suhu di sana saat musim dingin adalah sekitar minus 50 derajat Celcius. Ban pesawat mampu menahan beban hingga 38 ton. Tekanan di dalamnya bisa mencapai 6 kali lipat tekanan ban mobil. Mereka juga mampu menahan gesekan sebanyak 500 kali sebelum diganti dengan yang baru saat mendarat dalam kecepatan 270 km per jam. Ketinggian jelajah rata-rata pesawat komersial umumnya hanya sekitar 7% jarak bumi keluar angkasa. Maskapai pertama yang menawarkan check-in online adalah Alaska Airlines. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 1999. Layanan ini awalnya tersedia hanya untuk sebagian kecil bagi penumpang, dan hanya berlaku bagi beberapa penerbangan saja. Harga kaca depan kokpit Boeing 737 mencapai 365 juta rupiah,
sebanding dengan mobil BMW baru. Sedangkan jendela penumpang pesawat yang sama jauh lebih murah, sekitar 7 juta rupiah. Pada 1970-an, sebuah maskapai bernama Freelandia mengangkut penumpangnya secara cuma-cuma. Dikenal dengan tidak mencari untung. Mereka juga menyajikan makanan organik dan kasur air untuk penumpangnya. Sayangnya, mereka bangkrut setahun setelah didirikan. Boeing 747 punya lebih dari 6 juta komponen dan dibutuhkan sekitar 43 hari untuk merakit pesawat ini. Pemindai bagasi dan keamanan bandara aman bagi kesehatanmu. Jadi, petugas bandara bisa berada di dekatnya tanpa alat pelindung seharian. Tubuhmu kehilangan hingga 10 gelas cairan selama penerbangan berdurasi 3 jam. Jadi, kamu harus minum banyak air agar tetap terhidrasi. Kamu harus tahu kalau dehidrasi bisa membuat jet lag memburuk. Pendaratan keras tidak selalu berarti pilotnya tidak berpengalaman. Dalam kondisi cuaca tertentu, pendaratan yang mulus malah bisa berakibat fatal. Misalnya, ketika landasan pacu basah, pesawat harus memecah permukaan air. Kalau tidak, pilot bisa kehilangan kendali mesin dan bisa tergelincir. Etihad Airways menawarkan pengalaman yang unik untuk penumpangnya. Residence, berupa apartemen dengan 3 ruangan, tempat tidur ganda, ruang tamu terpisah, dan kamar mandi pribadi di atas pesawat. Harga tiketnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung tujuannya. Semakin banyak karbon dioksida dalam atmosfer, semakin sering turbulensi yang akan kamu alami saat terbang. Jejak putih pesawat yang tertinggal di langit disebut jejak kondensasi, yang tentunya merupakan hasil kondensasi. Saat terbang, pesawat melepaskan uap air panas yang dikeluarkan dari knalpot dan membeku di atmosfer yang sangat dingin. Pesawat sering disambar kilat, setidaknya sekali setahun atau sekali setiap 1000 jam terbang. Dewasa ini, kondisinya cukup aman. Muatan listrik mengalir menuju dan keluar dari selubung aluminium pesawat. Ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada pesawat. Ngomong-ngomong, pesawat tidak hanya tersambar kilat, tetapi juga bisa jadi pemicunya. Saat sebuah pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menciptakan listrik statis yang terkadang dapat menyebabkan kilat. Pesawat memiliki saringan udara berkualitas tinggi. Ia mampu menyaring 94 hingga 99% bakteri di udara. Pastikan kamu mengelap meja lipat di depanmu. Dengan kondisi bakteri yang 8 kali lebih banyak dibanding tombol bilas pada toilet, meja ini menjadi tempat paling kotor di pesawat. Semua benda yang disita saat pemeriksaan keamanan biasanya disimpan di bandara selama 3 bulan. Kamu juga punya kesempatan untuk mengirim benda sitaan itu ke alamat manapun di dalam negeri. Atau cukup menunggu lelang online, siapa tahu barangmu ada di sana. Pesawat modern punya sistem khusus untuk mendeteksi pesawat lain, gunung, dan benda padat lain yang berada pada rute pesawat. Jika 2 pesawat berjarak sekitar 16 km di udara, sistem ini akan memperingatkan, "Traffic, traffic, traffic." Ya, jika jaraknya kurang dari 8 km, suara peringatan itu akan memberi arahan pada pilot. "Hei, kamu, putar balik pesawatnya, bisa kan?" Ya, tidak seperti itu juga sih. Jika suhu di darat turun hingga di bawah minus 40 derajat Celcius, bahan bakar pesawat akan membeku dan pesawat tidak bisa lepas landas. Tetapi saat pesawat sudah di udara, bagaimanapun kondisinya tak jadi masalah. Setelah pesawat mulai bergerak, bahan bakar akan melewati mesin dan memanas. Penumpang yang takut terbang akan merasa lebih nyaman duduk di bagian tengah kabin. Jika terjadi turbulensi, guncangan pada bagian tengah dekat sayap tidak akan separah bagian depan dan ekor pesawat. Terakhir, sebagian besar maskapai penerbangan hanya mencuci selimutnya sebulan sekali. Saya sarankan lebih baik kamu menggunakan jaket, syal, atau benda lain daripada menggunakan selimut dari pramugari. Selamat menikmati penerbangannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.